Lagi mulai ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ada sehat semua ya? Atau ada yang sakit gimana atau ada yang lagi galau? Oke, sebelum mulai masuk ke materinya, Bapak absen dulu ya. Nanti kalau Bapak sebutkan namanya, bilang hadir ya. Oke, yang pertama Ahmad Faris Salam. Ahmad Faris Salam. Ada ya. Kemudian Ahmad Anafi. Kemudian Alvina Afrilia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Amal Bahari. Enggak pernah hadir. Amal Bahari. Kemudian Andra Maulana. Belum hadir. Kemudian Bagus Aji. Hadir, Pak, hadir. Kemudian Citra. Hadir, Pak. Devita. Hadir, Pak. Dewi. Hadir, Pak. Diva. Hadir, Pak. Dwi Melani. Hadir, Pak. Elsa Maya. Hadir, Pak. Herliana. Hadir, Pak. Oke. Isna ini. Hadir, Pak. Isa. Hadir, Pak. Leni. Hadir, Pak. Lopa. Hadir, Pak. Muhammad Ahmed Zidan. Belum ya. Muhammad Royan. Muhammad Royan belum. Kemudian Muhammad Muammar. Oke. Hadir. Nadila. Hadir, Pak. Nike. Hadir, Pak. Oke. Nira. Hadir, Pak. Novea. Hadir, Pak. Sabita. Hadir, Pak. Salma. Hadir, Pak. Siti Jam Ayunda. 10:15 kayak. Siti Devita. Ayo aku mari absen pun guru ya. Hadir, Pak. Oke, Triana. Hadir, Pak. Kemudian Wida. Hadir, Pak. Yusra. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar tentang apa? Teorema sisa. Teorema faktor. Sisa dan teorema faktor. Oke, kemarin tugasnya gimana? Ada kesulitan? Atau gimana kok banyak yang pusing kayaknya? Gimana mengenai tugas kemarin? Ada kesulitan mungkin? Tidak ada ya? Pinter-pinter semua kok. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teorema sisa. Nah, untuk teorema sisa, kalian bisa buka di buku paketnya di halaman 147, yang paling atas. Nah, sebelum itu Bapak akan share dulu, Bapak. Oh iya. Buku paketnya di halaman 147.
Ini sudah kelihatan punyanya Bapak? Sudah. Oke, sudah. Ya. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang teorema sisa dan teorema faktor. Oke. Oke, tadi mohon maaf Bapak ada gangguan sinyal. Ntar tak share dulu papan tulisnya. Ini sudah kelihatan? Halo? Iya, Pak. Oke. Oke, kita akan belajar tentang teorema sisa. Nah, untuk teorema sisa ini bisa dilihat di halaman 47 dan sampai halaman 152. Nah, untuk teorema sisa ini ada beberapa mungkin sifat ya. Nah, untuk lebih tepatnya kita lebih terfokus ke bagian yang pertama yaitu A, teorema sisa pembagian polinomial oleh X dikurangi dengan K. Nah, kalian bisa perhatikan yang di dalam kotak itu, jika polinomial Px berderajat n dibagi dengan X dikurangi K, maka sisa pembaginya yaitu S besar X dan PK. Kemudian sisa PK adalah nilai polinomial dari Px untuk X sama dengan K. Oke, itu yang pertama. Nah, di sini bisa Bapak tulis mungkin ya. Yang pertama yaitu bisa diilustrasikan seperti ini. Fx dibagi dengan X dikurangi dengan K. Nah, untuk sisanya atau nanti hasil akhirnya sama dengan FK. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu di mana X dikurangi dengan K sama dengan 0. Kemudian X sama dengan K. Oke, untuk poin yang pertama. Kemudian yang nomor 2 yaitu teorema sisa pembagian polinomial oleh AX ditambah dengan B. Oke, di sini Bapak tulis poinnya, berarti kita tinggal mengubah yang ini. Tadi yang pertama adalah dibagi dengan X dikurangi K. Kemudian yang kedua yaitu Fx dibagi dengan di dalam kurung yaitu AX ditambah dengan B. Oke, ditambah ini. Kemudian sisanya bisa dilihat di buku. Sisanya yaitu F negatif B per A. Oke, bisa dilihat di buku ya, yang kotak itu. Kemudian
yang terakhir, di mana teorema sisa pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat. Nah, jadi pembaginya itu bentuk kuadrat. Yang ini ya, bentuk kuadrat kayak gini ya. Ini per gini. Oke, bisa diperhatikan di kotaknya. Bisa di halaman 152 yang paling atas. Di mana? Nah, berarti kita tinggal ngubah yang bagian pembaginya. Yang tadi kan X dikurangi dengan K, yang kedua yaitu AX ditambah dengan B. Kemudian yang terakhir adalah Fx per X dikurangi dengan A dikali dengan X dikurangi dengan B. Oke. Kemudian untuk sisanya yaitu sisanya itu menjadi dua, yaitu FA atau FB. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Ada yang tanyakan? Halo? Gimana, ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Oke, tidak ya. Jadi ini untuk mengenai tentang teorema sisa. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya masuk ke contoh dulu ya. Ini misal di sini Bapak punya contoh. Tentukan, kita disuruh menentukan sisa pembagian dari, nah, sisa pembagian. Biasa ditulis ya, berarti kita disuruh mencari sisa pembagian. Sisa pembagian dari suku banyak yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 4X pangkat 2 ditambah dengan 6X ditambah dengan 5 yang dibagi X ditambah dengan 2. Oke, yang pertama cara pengerjaannya kita mencari akar-akarnya. Di mana akarnya itu adalah ini seperti tadi, seperti rumus. Akarnya itu sama dengan 0. Jadi berarti ini X ditambah dengan 2. Kita mencari akarnya dulu. Akarnya yaitu X ditambah 2. Kita sama dengan kan 0. Berarti X sama dengan berapa? Halo? X sama dengan berapa? Min 2. Iya, negatif 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke substitusi, di mana nanti nilai X-nya kita ubah menjadi negatif 2. Berarti kita tinggal masukkan saja, berarti ini F negatif 2 sama dengan X-nya kita ganti negatif 2 langsung aja. Berarti ini negatif 2 di pangkat 3 ditambah dengan 4 dikali dengan negatif 2 di pangkat 2 ditambah dengan 6 dikali negatif 2. Ini ditambah ya. Ditambah dengan 5. Oke. Yang pertama, negatif 2 di akar 3 di pangkat 3 berapa? Halo? Negatif 2 di pangkat 3 berapa? Min 8. Iya, negatif 8.
kemudian ditambah dengan 4 dikali negatif 2 pangkat 2 berapa? Kita kerjakan dulu. Iya, 4. 4 dikali 4 berapa? 16. Iya, ditambah berarti ini 16. Oke, ditambah. Ini berapa? 6 dikali negatif 2. Min 12. Iya, benar. Berarti ini operasinya menjadi pengurangan. Kemudian ditambah dengan 5. Negatif 8 ditambah dengan 16 berapa? 8. Iya, 8. Kemudian dikurangi dengan 12 berapa? Min 4. Iya, berarti ini negatif 4 ya. Berarti ini negatif 4 ditambah dengan 5. Hasilnya berapa? 1. Iya, 1. Oke, jadi sisa pembagian di mana suku banyaknya yaitu fx x pangkat 3 ditambah dengan 4x pangkat 2 ditambah dengan 6x ditambah dengan 5 dengan pembaginya x ditambah dengan 2 yaitu sisanya 1. Nah, ini adalah mengenai tentang teorema sisa. Ada yang tanyakan mengenai teorema sisa. Jadi kita tinggal menentukan akarnya atau nanti ini akarnya. Nah, ini dibagi menjadi bentuk akar, di mana kita tinggal mengubah nilai x-nya. Nah, nilai x-nya kita tinggal memasukkannya ke bentuk suku banyaknya ini. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Oke, selanjutnya masuk ke teorema faktor. Nah, teorema faktor ini bisa dibuka di halaman 153. Dan untuk rumusnya dibuka di halaman 154 yang paling bawah, di mana tertera di sini sisa pembagian Px oleh X dikurangi dengan K adalah 0 atau PK sama dengan 0 jika dan hanya jika X dikurangi K merupakan faktor dari suatu polinomial Px. Nah, jadi inti dari teorema faktor itu adalah di mana nanti ketika anak-anak menemukan soal suku banyak seperti ini, kemudian dibagi dengan suatu persamaan seperti ini, nah itu hasilnya yaitu 0. Jadi kalau hasilnya tidak 0, berarti itu bukan termasuk bentuk faktor. Nah, misal contoh ya. Nah, misal kita pakai contoh yang tadi teorema sisa. Nah, ini kan kesimpulan dari sisa pembagian antara fx x pangkat 3 ditambah dengan 4x pangkat 2 plus 6x tambah 5 dibagi dengan x tambah 2 adalah hasil sisanya yaitu 1. Jadi x plus 2 ini bukan faktor dari ini fx-nya karena hasilnya tidak 0. Seperti itu untuk yang teorema faktor. Ada yang ditanyakan? Halo? Iya, Pak. Oke, paham ya? Oke, mungkin untuk kenapa sih kita bahas teorema sisa dan faktor itu bersamaan? Nah, ini adalah hubungan antara teorema faktor dan teorema sisa, yang dimana yang pertama, inti dari teorema faktor itu kan, ini teorema sisa kan seperti ini. Ada yang bentuk seperti ini. Kemudian untuk teorema faktornya itu adalah berhubungan dengan nanti hasil sisanya yaitu 0. Jadi hubungan antara teorema sisa, nah teorema sisa itu seperti ini. Berapapun hasilnya tidak masalah. Tapi kalau kita disuruh mencari teorema faktornya, hasilnya harus sama dengan 0. Jadi kalau hasilnya tidak sama dengan 0, berarti itu bukan teorema faktor. Oke, misal ini
kita contoh sedikit deh, biar lebih paham. Oke. Misal di sini Bapak punya contoh. Kita disuruh membuktikan antara 1 dan negatif 1 merupakan akar dari persamaan suku banyak. Di sini misal Bapak punya suku banyak 2x pangkat 5 dikurangi dengan 3x pangkat 2 ditambah dengan 2x dikurangi dengan 1. Nah, kita disuruh membuktikan apakah 1 atau 2 yang merupakan teorema faktor. Nah, ingat kalau teorema faktor berarti nanti sisanya sama dengan 0. Nah, jadi kita buktikan satu-satu dulu, di mana yang pertama fx, x-nya yaitu sama dengan x sama dengan 1 dulu. Kita tinggal masukkan ke ini suku banyaknya. Kita tinggal tulis saja f1. Oke, sama dengan berarti kita tinggal langsung saja. Berarti ini x-nya kita ganti dengan 1. Angkat 5 dikurangi dengan 3. Ini ganti 1. Angkat 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 1 dikurangi dengan 1. Nih, 1 pangkat 5 berapa? 1. Iya, 1 berarti 2 kali 1 berarti 2 ya. Dikurangi dengan 1 pangkat 2. 1. 1, oke. Berarti ini dikali dengan 3 berarti negatif 3 ya, berarti ini. Kemudian ditambah dengan 2 kali 1, 2. Kemudian dikurangi dengan 1. Ini 2 dikurangi 3 berapa? Min 1. Iya, negatif 1. Kemudian ini 2 dikurangi 1. 1. Iya, 1. Negatif 1 ditambah dengan 1 berapa? 2. 1. Hah? 0. Ah, konsentrasi yuk. Belum pada makan siang kayaknya. Konsentrasian anak. Oke, selanjutnya berarti ini terbukti bahwa 1 dengan sisa yaitu 0. Kita buktikan lagi ini untuk yang negatif satunya f negatif. Kemudian kita masukkan lagi x-nya kita ubah menjadi negatif 1. Jadi 2 ini negatif 1 di pangkat 5 dikurangi dengan 3 negatif 1 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 1 dikurangi dengan 1. Oke. Negatif 1 di pangkat 5 berapa? Min 1. Iya, negatif 1. 2 dikali negatif 1? Min 2. Iya, negatif 2. Ditulis negatif 2. Kemudian ini, negatif 1 dikali dengan, di pangkat 2 berapa? Negatif 1 di pangkat 2? 1. Iya, 1. 1 dikali negatif 3? Negatif 3. Iya, negatif 3. Kita tulis negatif 3. Oke, selanjutnya ini 2 dikali negatif 1. Negatif 2. Iya, berarti 2. Kemudian ini 1. Oke. Ini berapa? Negatif 2 dikurangi dengan 3, dikurangi dengan 2, dikurangi dengan 1. Hasilnya berapa? Negatif 8. Iya, negatif 8. Jadi antara 1 dan negatif 1 itu yang merupakan akar dari suku banyak ini adalah yang ini, yang X sama dengan 1 karena hasil sisanya yaitu 0. Jadi itu hubungan antara teorema sisa dan teorema faktor. Jadi kalau hasilnya 0, setelah kita masukkan bilangannya diganti dengan bilangan yang diketahui, X-nya kita ganti dengan bilangan yang diketahui. Kalau hasilnya 0, berarti itu terbukti yang merupakan akar dari suku banyak itu. Oke, sudah habis ya waktunya? Mungkin sebelum diakhiri ada yang ditanyakan mengenai teorema sisa dan
teorema faktor. Bagaimana? Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Oke, tidak. Berarti kita cukupkan ya untuk pelajaran pada siang hari ini. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol dari pemerintah. Jadi kalau keluar rumah selalu memakai masker. Oke, kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang akar-akar persamaan polinomial. Jadi anak-anak dipelajari dulu tentang akar-akar persamaan polinomial. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca doa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Satu.